untuk melangkah dengan waspada jika ingin menghindari monster tingkat tinggi. Tapi dia menyindir bahwa hanya pengecut yang berjalan seperti itu. Salah seorang siswa setuju dan mengejek rekannya yang ketakutan agar mati saja di tempat sampah. Salah satu dari mereka tersinggung, lalu menantang si mulut besar itu dan mengancam akan menghajarnya sampai babak belur. Sang petugas langsung memperingatkan bahwa perkelahian dilarang di area kamp, tapi begitu tiba di pegunungan, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka dipersilakan merebut token orang lain atau sekadar memukuli orang karena tidak suka dengan wajahnya. Mendengar ini, Su Hong sadar betapa brutalnya kamp pelatihan ini karena mereka malah didorong untuk saling baku hantam. Dari sini, sudah sangat jelas bahwa lebih dari setengah peserta bakal langsung tersingkir bahkan sebelum mereka sampai di kamp. Tiba-tiba, Su Hong menyadari bahwa dia bisa memanen banyak poin jika memilih untuk menghajar para peserta itu. Sang petugas membungkam semua orang dan mengumumkan sudah waktunya berangkat. Dia meniup peluit dan semua orang langsung berpencar ke dalam hutan. Dua murid yang sempat berselisih tadi mulai saling mengejar dan tanpa membuang-buang waktu, perkelahian sengit pun pecah. Keduanya saling bertukar pukulan, namun tampaknya kekuatan mereka sangat seimbang. Sementara itu, Su Hong mengamati mereka dari atas pohon. Dia merasa tidak begitu terkesan karena sempat mengira para jenius ini bakal bertarung dengan lebih buas. Dia pun memutuskan untuk berburu beberapa monster saja ketimbang membuang energi menghadapi sesama peserta. Dia baru mau pergi ketika mendengar kedua orang itu menghina orang-orang miskin. Hal ini langsung mengubah niatnya, dan dia memutuskan menghajar mereka demi mengincar poin. Dia memungut sebatang kayu lalu mendekati keduanya untuk menyuruh mereka berhenti bertarung. Su Hong mengajak mereka bermain dengannya saja. Namun salah satu dari mereka malah membalas Brek dengan makian. Mereka berdua menegaskan tidak punya ketertarikan bermain dengannya, melainkan ingin memukulinya. Su Hong pun berkata bahwa mereka salah paham, karena maksud ucapannya adalah dia ingin mereka berdua maju bersama-sama untuk mengeroyok dirinya. Siswa berseragam biru itu langsung menerjang Su Hong dengan marah. Namun, Su Hong memukul perutnya dengan sangat keras hingga dia terlempar jauh ke belakang. Begitu murid satunya melihat hal itu, dia langsung sadar ada yang tidak beres karena rekannya seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengannya. Namun Su Hong berhasil melumpuhkannya hanya dalam sekali serang. Saat dia masih terkejut memikirkan hal itu, Su Hong langsung bergerak cepat mendekatinya. Dia mengayunkan kayunya dengan keras tepat ke arah kepala demi membuatnya langsung pingsan. Setelah menghajar keduanya sampai babak belur, Su Hong berujar bahwa ini adalah hukuman bagi mereka yang suka meremehkan rakyat biasa seperti dirinya. Sementara itu, petugas di ruang kontrol dibuat terkejut saat melihat Su Hong tiba-tiba muncul dan mengalahkan mereka sekali pukul. Mereka bertanya apakah kedua murid itu sudah gugur, namun atasan mereka menjawab bahwa mereka belum meminta bantuan, yang berarti mereka masih bertahan. Beberapa saat kemudian, kedua murid itu tersadar sambil mengamuk karena merasa dipermalukan oleh Su Hong. Mereka pun mulai mencari alasan bahwa mereka pasti menang seandainya tidak meremehkan kekuatan Su Hong. Karena sekarang mereka menghadapi musuh yang sama, keduanya pun memutuskan berteman demi bisa membalas dendam kepada Su Hong. Mereka memungut kayu bekas pukulan Su Hong untuk digunakan kembali melawannya nanti. Sementara itu, Su Hong sedang sibuk membantai kawanan monster. Dia berpapasan dengan gerombolan babi hutan liar yang bergerak agresif dan langsung menyerang saat melihat keberadaannya. Namun, Su Hong dengan mudah menebas mereka semua sekali serang. Setelah berhasil menyapu bersih semuanya, dia menyadari sesuatu. Biasanya dia mendapat puluhan poin martial Dao hanya dengan menumbangkan satu praktisi bela diri tingkat martial. Namun sejak dia naik tingkat dan menjadi jauh lebih kuat, perolehan poin yang didapatnya justru makin sedikit. Su Hong lalu teringat dia harus mencari token. Dia membelah monster yang baru dikalahkannya, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada token sama sekali. Dia terkejut karena semua monster yang sudah dikalahkannya tidak membawa token hingga dia sadar kalau
token itu disembunyikan di dalam monster tingkat tinggi. 30 menit kemudian, Su-hong sadar dia tidak bisa menemukan monster level rendah, tidak seperti saat pertama kali masuk ke hutan. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seekor harimau ksatria hantu peringkat 1. Tanpa ragu-ragu, Su-hong langsung menghantamkan tombaknya ke monster itu, merubuhkannya ke tanah sebelum akhirnya menghabisi monster tersebut dengan tusukan kuat tepat di kepalanya. Dengan membunuh harimau itu, Su-hong mendapatkan 35 poin dan sadar bahwa monster peringkat 1 terlalu mudah untuk dia kalahkan saat ini. Tapi, dia hanya bisa berharap kalau harimau itu menyimpan token di dalam tubuhnya. Setelah mengubek-ubek bagian dalam tubuh monster buas itu, Su-hong akhirnya menemukan satu token, membenarkan dugaannya bahwa semua token memang tersembunyi di dalam monster tingkat tinggi. Karena butuh 3 jam untuk bertemu monster tingkat tinggi, Su-hong menyimpulkan bahwa semakin dalam dia menjelajahi gunung, semakin tinggi pula peringkat monster yang ditemui. Tapi jumlah mereka juga semakin sedikit. Su-hong pun menyadari bahwa memburu monster tingkat rendah justru menghasilkan lebih banyak poin karena jumlah mereka sangat melimpah. Jadi, Su-hong pada dasarnya mengubah strateginya menjadi mengutamakan kuantitas dibanding kualitas. Karena sisa waktu ujiannya masih ada 5 jam lagi, dia memutuskan untuk memaksimalkan perkembangan tubuh fana miliknya. Su-hong mulai berburu dengan sangat serius, mengobrak-abrik isi hutan dan menyapu bersih para monster seperti mencabut rumput liar. Dia membantai banyak sekali monster sebelum akhirnya berhadapan dengan seekor beruang tingkat tinggi. Namun dia juga bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Dia meninju beruang itu hingga menabrak pohon, lalu mengejarnya seperti orang gila yang dilihat oleh monster itu hanyalah seorang pria mengerikan yang menerjang ke arahnya dengan pukulan mematikan. Pukulan itu sangat dahsyat hingga langsung merenggut nyawa sang beruang dan bahkan menghancurkan pohon besar di belakangnya. Su-hong merasa sangat puas dengan hasil latihannya sejauh ini karena setelah meningkatkan kekuatan tubuh fananya hingga 60%, dia sekarang bisa menghabisi monster tingkat 1 tahap menengah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia melihat bahwa dia sudah mengumpulkan 254 poin dao bela diri, yang artinya dia bisa memaksimalkan perkembangan tubuh fananya. Hanya dengan 100 poin lagi. Sadar sisa waktunya tinggal 3 jam lagi, Su-hong memutuskan untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Tiba-tiba, dia mendengar suara asing dari kejauhan yang langsung menarik perhatiannya. Seketika itu juga, sesosok monster emas raksasa muncul tepat di atas kepalanya, membuatnya bertanya-tanya jenis monster apa itu. Dia sebenarnya punya sedikit bayangan tentang monster tersebut, yang tak lain adalah sang raja monster batu emas legendaris. Dia sedang menatap langsung ke arah monster itu ketika aura mengerikannya meledak. Su-hong terpaksa harus berpegangan erat pada pedangnya sementara kakinya gemetar hebat, hanya demi memastikan dirinya tidak terpental oleh gelombang kejut aura monster itu yang sangat kuat. Su-hong bahkan terpaksa melompat ke balik batu besar hanya untuk menghindari tekanan aura mengerikan dari monster itu. Hal ini langsung menyadarkan Su-hong bahwa dia sebenarnya masih sangat lemah, mengingat belakangan ini dia sempat merasa sombong akan kekuatannya sendiri. Kejadian ini menjadi tamparan keras baginya, karena di hadapan monster yang asli, dia hanyalah seekor semut yang tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba, dia melihat bola cahaya di kejauhan, dan cahaya itu ternyata adalah seorang manusia yang merupakan Grandmaster peringkat 7 bernama Qin Tianyi. Qin berkata pada monster itu bahwa dia ingin meminjam wilayah kekuasaannya untuk sementara waktu agar dia bisa lewat begitu saja. Namun monster itu membalas dan menegaskan bahwa dia tidak pernah memberi izin menggunakan wilayah kekuasaannya sejak awal. Karena monster itu bersikap keras kepala, Qin langsung menantangnya dan berkata bahwa dia terpaksa harus menghajarnya hingga tunduk berlutut. Qin langsung menerjang maju ke arah monster itu dan meninjunya sangat keras hingga menjerit kesakitan. Tapi sang Grandmaster menyuruhnya untuk diam karena urusan mereka belum selesai. Qin terus mendaratkan pukulan bertubi-tubi yang menyakitkan ke tubuh monster itu demi menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Setelah merasa puas menghajar monster itu,
Jin menyuruh burung raksasa tersebut untuk segera menyingkir. Sebelum dia harus mengulang ucapannya lagi, dia memerintahkan sang raja monster untuk segera enyah saat itu juga karena dia ingin mengambil alih wilayah tersebut. Sang raja monster akhirnya kabur sambil mengancam akan membalas dendam, namun Jin menyuruhnya untuk berhenti mengoceh. Jin kemudian memancarkan auranya yang luar biasa kuat untuk berbicara kepada seluruh peserta ujian, memperkenalkan diri, sekaligus mengumumkan bahwa dialah penanggung jawab ujian kali ini. Dia menjamin mereka tidak perlu khawatir tentang apapun karena dirinya siap melindungi mereka semua. Melihat betapa dahsyatnya kekuatan Jin, Su Hong seketika menaikkan standar kekuatannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Jin kembali ke kamp utama di mana para instruktur lain sudah bersiap menyambut kedatangannya. Mereka memuji sang Grandmaster karena begitu kuat hingga sanggup membuat tunduk Raja Monster Batu Emas yang sangat terkenal akan kekuatan fisik luar biasanya itu. Jin menyuruh mereka berhenti menyanjungnya dan meminta mereka segera ikut dengannya menuju ke ruang kendali untuk melihat siapa saja yang mampu menahan aura monster tersebut. Begitu masuk ke ruang kendali, mereka melihat rekaman ulang kejadian saat monster tersebut melepaskan tekanan auranya. Jin menyadari bahwa Tanuo mampu bertahan dari aura tersebut dengan tetap kokoh berdiri. Jin meminta informasi detailnya, lalu seorang instruktur segera membacakan berkas milik Tanuo. Jin merasa kaget saat tahu Tanuo adalah anak penguasa kota yang selalu melahirkan sampah. Jin tidak percaya hal itu. Orang itu akhirnya bisa melahirkan anak yang sangat berbakat setelah sekian lama. Sementara itu, Singi menggunakan langkah kaki hebatnya untuk lolos dari aura monster. Menurut laporan, dia punya 96% afinitas pada atribut angin. Dan untuk Xiao, sang pengguna telekinesis, dia mampu menahan aura monster itu dengan kekuatan mentalnya. Setelah melihat aksi dari ketiganya, Jin sadar mereka punya bakat luar biasa. Tapi dia ingin tahu apakah ada orang lain yang berhasil menahan aura monster tersebut. Asistennya mulai memanggil nama-nama mereka yang benar-benar sanggup bertahan menghadapi aura itu. Setelah daftar panjang yang membosankan, si asisten memberitahu Jin bahwa semua orang tadi berada di tingkat 1 kekuatannya. Itulah kenapa mereka tidak pingsan saat melawan aura monster. Namun Jin tidak terlalu terkesan karena mereka semua berasal dari keluarga besar. Dia ingin tahu apakah ada orang dari latar belakang biasa yang berhasil menahan aura monster tersebut. Asistennya menjelaskan bahwa para siswa dari sekolah biasa hanya berada di tahap awal tingkat 1. Dia baru saja mau memeriksa data Star City High saat Jin menghentikannya. Lalu berkata bahwa dia sudah cukup mendengar karena sekolah itu tidak sehebat namanya. Tiba-tiba, instruktur yang lain melihat Su Hong di layar sedang menghabisi monster. Dia padahal baru saja menahan aura monster tapi masih punya energi untuk berburu monster. Instruktur wanita memutuskan untuk memeriksanya dan dia langsung membeku ketakutan saat menyebut bahwa Su Hong adalah monster mengerikan dari Star City High. Rekannya mengira wanita itu terlalu berlebihan dan merebut laporan itu darinya untuk melihat apa yang sedang dia hebohkan. Begitu melihat isi laporan tersebut, pria itu langsung terpaku. Jin heran kenapa 2 orang seniman bela diri tingkat 5 ini gemetar hanya karena melihat sebuah laporan. Jin memutuskan ikut memeriksa laporan itu, tapi dia juga langsung panik saat melihat kemampuan luar biasa dari Su Hong itu. Bahkan dia sampai tidak percaya kalau Su Hong masih bisa dianggap manusia biasa saat ini. Su Hong memiliki afinitas terhadap semua atribut yang membuatnya menjadi jenis monster yang sangat berbeda. Di dalam rekomendasi laporan tersebut, semua kemampuan Su Hong tercantum lengkap. Dan disebutkan juga bahwa saat ini dia sedang melatih ke-7 atribut sekaligus. Rasa senang menyelimuti Jin karena dia tidak menyangka bakat sehebat ini bisa muncul dari daerah terpencil. Jin berteriak girang dan berkata bahwa mereka baru saja mendapat durian runtuh terbesar milenium ini. Namun kemudian dia menyadari sesuatu yang terasa sangat aneh. Dia melihat bahwa vitalitas Su Hong hanya 120 poin, angka yang aneh bagi bakat sebesar itu.
Instruktur wanita lalu mengingatkan Jin bahwa Su Hong melatih 7 atribut bersamaan. Pria itu langsung panik dan berkata, inilah penyebab Su Hong mandek, karena dewa pun akan hancur jika melakukan ini. Dia heran apa Wu tidak menjelaskan cara kerjanya kepada anak itu. Saat itu juga, seorang asisten datang memberitahu kalau para murid mulai berdatangan. Jin bergegas keluar untuk melihat mereka. Dan seperti dugaan, 3 jenius super adalah yang pertama tiba di kamp pelatihan karena mereka sanggup sampai hanya 6 jam setelah ujian dimulai. Tak lama kemudian, peserta lainnya terus berdatangan dan saat sisa waktu 30 menit, semua peserta tampaknya sudah sampai kecuali Su Hong. Peserta lain berpikir siapapun yang belum kelihatan batang hidungnya di sisa waktu 30 menit ini tidak layak berada di kamp pelatihan. Di dalam hati, Jin terus bertanya-tanya mengapa Su Hong masih belum muncul juga. Jin mulai khawatir permata berharga yang baru dia temukan ini akan hilang begitu saja. Tepat ketika sisa waktu hampir habis, Su Hong terlihat muncul dari kejauhan. Dia ternyata benar-benar sibuk mengumpulkan poin sampai kehilangan kesadaran akan waktu. Dan gara-gara itu, dia berlumuran darah dan jeroan monster dari ujung kepala sampai kaki. Saat peserta lain melihatnya, mereka mulai mengejeknya, mengira dia sangat kepayahan menjalani ujian hingga penampilannya sekotor itu. 2 orang bodoh yang ingin membalas dendam padanya juga berhasil lolos, tapi mereka memilih menunggu masuk kamp pelatihan untuk melampiaskan balas dendam itu. Saat waktu menunjukkan batas 8 jam, petugas mengumpulkan para peserta dan mengumumkan bahwa siapapun yang belum tiba saat ini dianggap gugur karena semuanya kini telah hadir. Dia rasa ini saat yang tepat untuk menjelaskan aturan dasar kamp pelatihan kepada mereka. Dia memaparkan bahwa ada beberapa fasilitas utama di kamp tersebut seperti ruang latihan gravitasi, ruang latihan langkah kaki, area tempur monster, dan pavilion seni bela diri. Dia juga menjelaskan bahwa di dalam pavilion bela diri, mereka bisa menukarkan poin dengan teknik bertarung, ilmu langkah kaki, pil, serta senjata tingkat tinggi. Saat Su Hong mendengar hal ini, dia menyimpulkan bahwa datang ke kamp pelatihan adalah keputusan yang sangat tepat. Namun, untuk menikmati semua layanan tersebut, mereka harus memakai poin kontribusi yang hanya bisa didapatkan dengan satu cara saja. Satu-satunya cara untuk memperoleh poin kontribusi ini adalah dengan lulus berbagai kelas latihan dan menyelesaikannya dengan nilai sempurna mendapatkan hadiah tambahan. Karena sudah larut malam, sang petugas memperbolehkan mereka untuk segera pergi tidur, tapi mereka juga boleh lanjut berlatih jika ingin. Para murid yang terluka diminta mengikutinya ke asrama sementara Su Hong menuju asrama. Su Hong masuk ke kamarnya dan merasa senang karena mendapat kamar sendiri yang berarti privasinya akan terjaga tanpa ada yang mengganggu saat berkultivasi. Dia lalu naik ke tempat tidur bersiap untuk memaksimalkan kekuatan fisik fana miliknya karena sekarang dia punya cukup poin bela diri. Su Hong memasukkan seluruh poin tersebut ke dalam slot dan hal ini memicu panas luar biasa yang hampir melelehkannya. Namun pada akhirnya, dia berhasil melakukan evolusi dengan sempurna. Su Hong merasakan kekuatan dahsyat mengalir di tubuhnya, namun dia berhasil menahannya agar tidak meledak tak terkendali. Begitu selesai, Su Hong bisa merasakan betapa luar biasa dan nikmatnya kekuatan baru ini. Saat memeriksa jendela status, dia menyadari bahwa dia mendapatkan sebuah gelar kekuatan baru yaitu tubuh Overlord. Fisik ini dipercaya sebagai yang terkuat dalam hal tenaga, namun karena tingkat rohnya masih 0%, dia sangat yakin bahwa teknik ini masih bisa ditingkatkan lagi nanti. Su Hong mengakui bahwa fisik spesial ini sangat luar biasa, dan dia pun memutuskan untuk segera menguji seberapa besar kekuatan dari kemampuan Overlord miliknya. Dia mengambil tombaknya untuk berlatih, namun terkejut karena senjata itu langsung patah. Hanya dengan sekali sentakan pelan. Su Hong menghela napas karena paduan kreng sangat mahal dan harganya menguras kantong.
Tapi dia langsung sadar kalau senjata itu sebenarnya hasil jarahan, bukan dibeli. Kini dia berpikir harus segera mengumpulkan poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan tombak paduan peringkat A-. Su-hong mulai bertanya-tanya berapa banyak beban yang sanggup dia tahan jika menggunakan rompi pemberat demi mengumpulkan poin. Sementara itu, di dalam gudang, Tanuo tampak bergerak santai mengenakan rompi seberat 3 ton dan bahkan mengklaim beban itu terasa sangat ringan. Para peserta lain pun dibuat melongo melihat aksi hebat Tanu ini. Tentu saja mereka kagum setengah mati karena petarung tingkat 1 biasa umumnya hanya mampu menahan beban beberapa ratus kilogram. Bahkan Xiao dan Xing mengakui kekuatan Tanto memang luar biasa. Bahkan Jin dan jajarannya yang memantau dari ruang kontrol ikut dibuat kagum oleh kekuatan fisiknya. Sang asisten wanita kemudian bertanya kapan mereka harus menemui Su-hong untuk memperingatkan bahaya berkultivasi dengan 7 atribut sekaligus. Jin menjawab bahwa mereka tidak boleh terlalu frontal, karena para jenius biasanya sangat keras kepala dan nasihat langsung justru akan menjadi bumerang. Jin memilih cara halus agar pemuda itu menyadari sendiri bahwa jalannya salah dan mau menyerah dengan sukarela. Jin kemudian berbalik untuk menanyakan apakah pasukan khusus untuk penyerangan malam sudah dipersiapkan sepenuhnya. Rekannya menjawab bahwa hal itu memerlukan waktu sedikit lebih lama karena butuh ketelitian dalam mencocokkan kemampuan bertarung para personel dengan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing siswa di sana. Dia mengingatkan Jin bahwa anak-anak baru saja menyelesaikan ujian berat dan serangan mendadak malam ini bisa membuat mereka panik luar biasa. Namun, Jin tetap memerintahkan untuk menyiapkan petarung tangguh tingkat 1 tahap akhir khusus untuk Su-hong. Karena dia ingin pemuda itu benar-benar hancur dan kalah telak. Begitu Su-hong babak belur, barulah dia berencana membeberkan semua kerugian melatih 7 teknik sekaligus agar dia mau patuh mendengarkan nasihatnya. Namun, para asisten khawatir rencana ekstrem ini akan menghancurkan tekad kultivasi Su-hong, tetapi Jin memiliki pandangan yang berbeda. Dia berdalih bahwa ini demi kebaikan Su-hong sendiri dan jika mentalnya hancur itu membuktikan kalau dia hanyalah sampah. Malam harinya, Su-hong keluar kamar dan melihat kerumunan peserta ujian sedang berjalan membuntuti Tanuo menuju ke ruang gravitasi untuk berlatih. Karena semua orang sibuk menonton aksi tersebut, Su-hong kini bisa menguasai gudang itu sendirian. Di sana, dia menemukan gelang penilaian wajib bagi para peserta. Su-hong mengambil satu, memakainya, lalu segera berjalan ke area penyimpanan rompi pemberat. Di sana, dia terkejut saat melihat rompi paling berat di tempat itu mencapai 10 ton. Dia benar-benar terperangah dan heran bahan apa yang digunakan, serta siapa orang gila yang mau memakai rompi seberat itu. Saat mencoba mengangkatnya, dia sadar beban itu masih terlalu berat untuknya saat ini. Meskipun dipaksakan, hal itu justru akan mengganggu gerakannya. Su-hong akhirnya memilih rompi seberat 5 ton yang ternyata terasa sangat ringan. Dia mencoba berlari mengelilingi ruangan dan merasa beban ini sangat pas untuk tubuhnya saat ini. Namun, dia penasaran dengan beban pilihan peserta lain tanpa menyadari kalau kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui mereka semua. Su-hong mengira mereka jauh lebih tangguh, sehingga dia berniat melihat sesi latihan mereka untuk mencuri ilmu dan mencari pengalaman. Sementara itu, para peserta lain sedang bersorak kagum melihat aksi Tanuo yang nekat memasuki ruang gravitasi dengan menggunakan rompi seberat 3 ton. Dia bahkan mengatur tingkat gravitasi menjadi 2 kali lipat, membuat beban latihannya mencapai 6 ton. Walau tampak kewalahan, aksinya tetap dinilai mengagumkan. Ketika Su-hong mengetahuinya, memegang rompi Tento, dia sadar bahwa dia salah paham tentang kekuatan fisik tubuh sang Overlord. Saat itu, Chen dan Tu datang untuk bertanya kenapa Su-hong tidak masuk ke ruang gravitasi. Keduanya tampak cemas, mengatakan mereka hanya akan merasa malu jika nekat masuk karena lawan yang dihadapi sangat kuat. Karena mereka semua ketakutan, Su-hong memutuskan masuk. Peserta lain terkejut melihat Su-hong melangkah ke dalam dan mereka mengira ada yang tidak beres dengan otaknya. Beberapa orang bahkan menduga kalau dia sama sekali tidak memakai rompi pemberat dan ini berkat jaket tebal yang dipakainya.
Orang-orang terus membicarakan hal buruk tentangnya, tetapi dia hanya bungkam dan terus melangkah masuk ke ruang gravitasi. Ruangan ini membutuhkan banyak biaya untuk dibangun, sehingga hanya bisa diakses oleh keluarga bangsawan. Karena Su Hong bisa menggunakannya secara gratis, dia tidak ingin melewatkannya begitu saja. Karena dia memakai rompi seberat 5 ton, menyetel tingkat gravitasi kedua kali lipat akan sangat menyulitkannya karena bebannya akan menjadi 10 ton. Su Hong ingin bertahan lebih lama sehingga dia memutuskan untuk menyetelnya ke 1,5. Tapi beban itu tetap terasa sangat berat hingga membuatnya nyaris jatuh. Dia menahan sakit saat peserta lain mulai mengejeknya, mengatakan dia tidak memakai rompi, namun menyetel gravitasi ke 1,5 kali lipat. Mereka lalu teringat bahwa Su Hong adalah orang terakhir yang datang hari itu. Jadi mereka menganggapnya lemah. Alih-alih berlari ke sana kemari untuk pamer, Su Hong memutuskan untuk duduk diam dan melatih teknik ini di bawah tekanan berat. Setelah 2 jam berlalu, dia berhasil meningkatkan semua atribut lainnya kecuali petir dan api. Selain itu, poin vitalitasnya juga naik dari 126 ke 130. Su Hong sangat kagum dan sadar bahwa ruangan lain pasti punya hadiah bagus karena ruang gravitasi saja sudah memberinya poin. Su Hong kemudian berjuang keras untuk berdiri, dan saat dia akhirnya berhasil tegak, para peserta yang menonton kembali mengejeknya karena dianggap sangat lemah. Tepat setelah itu, Su Hong melepas jaketnya karena merasa sangat kepanasan. Dan di saat itulah, 2 orang yang mengejeknya baru sadar kalau dia sebenarnya memakai rompi pemberat. Namun mereka tetap saja menganggapnya pecundang karena tidak ada label di rompinya. Sehingga mereka yakin beratnya tak akan lebih dari 500 kilogram. Beberapa orang menduga dia mungkin memang kuat, tetapi mereka yakin kekuatannya masih jauh di bawah. Sosok Tanto. Tidak lama setelah ini, Tanuo keluar dari ruang gravitasi dan para peserta langsung berkerumun untuk memujanya. Tanto keluar dalam kondisi sangat lelah setelah menghabiskan waktu 2 jam di dalam ruang gravitasi. Tanuo lalu melepas rompi pemberatnya dan memamerkan otot tubuhnya kepada para peserta yang menonton. Singhi kemudian berjalan mendekati Tanuo, mengakui bahwa kekuatan murni Tanuo adalah nomor 1, tetapi mengajaknya ke ruang kelincahan agar bisa menunjukkan siapa bos sebenarnya. Tanuo sendiri mengakui bahwa dia tidak punya peluang menandingi kelincahan Singhi, dan semua ini berkat kekuatan elemen angin milik lawannya. Su Hong mendengar mereka membicarakan teknik gerakan peringkat A dan dia memutuskan untuk pergi melihat aksi Singhi. Su Hong pun bergabung dengan yang lain untuk menyaksikan Singhi memamerkan teknik gerakan peringkat A miliknya, yaitu Flying Swan Cloud. Mereka makin takjub karena Sing menyetel tingkat kesulitan maksimal. Cara dia bergerak menggunakan teknik itu membuat para peserta terpukau. Gerakan Singhi sangat halus hingga kelopak bunga seolah bermunculan entah dari mana. Di sisi lain, Su Hong langsung merekam teknik tersebut ke dalam sistemnya. Tanpa membuang waktu, dia mulai meniru gerakan itu. Dan saat melihat hal ini, para peserta mulai mengejeknya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mereka mengejek Su Hong, mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa mempelajari teknik Flying Swan hanya dengan melihatnya saja. Su Hong mengabaikan mereka dan terus melatih gerakannya. Dan sementara dia melakukan ini, tingkat penguasaannya terus meningkat. Dalam sekejap saja, sistem memberitahu bahwa dia berhasil mempelajari teknik tersebut, sehingga dia resmi memasuki tahap pemula. Su Hong merasa sangat senang akhirnya bisa mempelajari teknik peringkat A. Namun, dia harus mengakui bahwa teknik ini terlalu mencolok, sehingga memalukan jika dipraktikkan. Karena belum pernah melihat versi normal sebelumnya, dia hanya bisa meniru gerakan heboh yang ditampilkan Singhi. Su Hong kembali fokus, dan karena sudah menguasai tekniknya, dia merasa tidak ada gunanya lagi bagi dirinya masuk ke dalam ruang kelincahan. Su Hong berniat pergi ke ruang binatang buas untuk berburu monster agar bisa mengumpulkan poin bela diri demi meningkatkan vitalitasnya. Saat itulah, Su Hong sadar para peserta sedang memandangi dirinya. Dia berbalik dan mendengar mereka berbisik tentang betapa hebohnya gerakan yang baru saja dia lakukan. Disinilah dia sadar
bahwa dia mungkin mempraktikkan teknik tersebut dengan gaya heboh yang sama seperti Sing. Su-hong pun langsung kabur karena tahu Singi tidak cocok menjadi panutannya dalam hal teknik gerakan. Saat dia pergi meninggalkan tempat itu, dia merasa ada seseorang yang membuntutinya dan tebakannya terbukti benar karena si kembar Vendetta masih berniat memberi pelajaran. Karena dia menuju ruang binatang buas, mereka berencana mengadang pintu dan menghajarnya. Menghajarnya sampai babak belur saat dia keluar. Di saat yang sama, Xiao dan Tanuo tampak saling menantang tentang siapa yang bisa membunuh monster paling banyak. Su-hong tiba di sana dan melihat keduanya berdebat. Dan karena dia belum pernah melihat pengguna telekinesis bertarung, dia memutuskan untuk menonton sebentar sebelum berburu monster buasnya sendiri. Xiao melangkah masuk ke ruangan, dan yang mengejutkan, bagi Su-hong, dia mulai melayang di udara. Karena teknik melayang hanya dimiliki oleh para Grandmaster, Su-hong sadar bahwa kemampuan ini berkat kekuatan psikokinesis yang dimilikinya. Seolah belum cukup membuat terkejut, mulut Su-hong sampai menganga lebar saat melihat Xiao menghabisi monster-monster itu dengan pancaran cahaya. Tiba-tiba, seekor monster mencoba melancarkan serangan kejutan dari arah belakang Xiao. Namun gadis itu dengan mudah mencengkeram monster tersebut menggunakan kekuatannya. Setelah monster itu terkunci, dia langsung menebasnya tanpa ampun menggunakan pancaran cahayanya. Su-hong akhirnya menyadari bahwa pancaran cahaya tersebut sebenarnya adalah belati terbang. Dengan semua kehebatan Xiao yang baru saja disaksikannya, dia paham mengapa para pengguna psikokinesis sangat kuat. Tiba-tiba, Xiao berhadapan dengan seekor ular sanca raksasa. Lalu dia memunculkan pedang cahaya besar dan melemparkannya untuk membelah tubuh ular itu menjadi dua bagian. Hal ini membuat Su-hong semakin syok karena dia merasa tidak pernah melihat gadis itu membawa senjata sebelumnya. Ditambah lagi, dia tahu senjata sebesar itu pasti sangat berat, yang berarti kemampuan ini membuktikan para psikokinesis adalah manusia luar biasa. Singi memberitahu peserta lain bahwa apa yang mereka lihat adalah seni bela diri eksklusif bagi pengguna psikokinesis dan setingkat peringkat A. Peserta lainnya merasa terkejut mendengar hal ini karena baru pertama kalinya mereka tahu hal semacam itu. Mereka pun bertanya bagaimana dia mengetahuinya sambil bertanya, apakah Tanuo juga memiliki keahlian peringkat A? Singi membenarkan hal tersebut dan para peserta langsung panik karena mereka menganggapnya sebagai orang gila. Karena para jenius memiliki teknik latihan tingkat tinggi, Su-hong menyadari bahwa kamp pelatihan ini dipenuhi dengan seni bela diri yang hebat. Dia sangat senang karena datang ke tempat yang tepat. Saat itu, Su-hong melihat Tanto. Namun anehnya, pria itu sama sekali tidak menggunakan teknik bertarung apapun saat menghajar monster. Su-hong langsung sadar bahwa orang itu belum mau menunjukkan kartu as miliknya. Meski begitu, dia sangat yakin akan segera menemukan cara untuk belajar dari Tanto nanti. Dia sangat ingin menguasai psikokinesis, namun kekuatan spiritualnya terlalu rendah. Karena seseorang membutuhkan kekuatan spiritual di atas 100 poin, dia sadar masih kekurangan 73 poin lagi. Dengan target poin sebesar itu, demi impiannya, Su-hong memantapkan hati untuk menantang seluruh area ini, sebuah keputusan nekat yang pastinya akan memicu aksi pembantaian besar-besaran. Su-hong kemudian melangkah masuk ke ruangan sementara dua penguntit dendamnya memilih menunggu di luar untuk memberinya pelajaran. Namun, rencana mereka langsung buyar seketika saat melihat banyaknya monster menyeramkan yang ingin dihadapi oleh Su-hong sendiri. Keduanya langsung mengira bahwa Su-hong sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena tindakan dia menantang belasan monster ganas sama saja dengan bunuh diri. Mereka panik dan mulai berpikir untuk memanggil bantuan seorang instruktur guna menyelamatkan Su-hong. Namun, bagi mereka semua sudah terlambat karena Su-hong diyakini bakal segera tewas, dicabik-cabik oleh monster-monster itu. Berada di dalam ruangan, Su-hong memprovokasi para monster agar menyerangnya secara bersamaan. Su-hong melompat mundur untuk menghindari terjangan pertama musuh sebelum akhirnya melesat maju menerjang mereka kembali. Dia
menghantam monster-monster itu dengan sangat keras hingga organ dalam mereka hancur lebur. Si kembar penguntit sampai kehabisan kata-kata karena Su Hong dengan mudahnya membantai monster yang bahkan akan sangat menyulitkan para petarung bela diri tingkat menengah. Saat itu, salah satu dari mereka menyadari Su Hong menggunakan langkah kaki yang familiar, lalu tersadar bahwa dia telah meniru teknik milik Singi yang sekarang digunakannya secara langsung. Keduanya berdebat hebat karena hal konyol seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Mereka pun terpaksa menerima kenyataan dan menyadari bahwa Su Hong adalah jenius gila karena bisa langsung meniru teknik tersebut. Salah satu dari mereka langsung menyarankan untuk membatalkan misi balas dendam mereka dan rekannya pun sama sekali tidak keberatan dengan ide itu. Tiba-tiba saja, pria itu ingin memikirkan kembali keputusannya, namun temannya menunjuk ke arah apa yang baru saja dilakukan Su Hong di dalam ruangan. Mereka memandang ke depan dan menyaksikan Su Hong telah menghabisi seluruh monster buas hanya dalam hitungan menit saja. Di sisi lain, Su Hong mulai memeriksa perolehan poin yang dia dapatkan setelah mengalahkan monster tingkat tinggi tersebut. Dia menyadari bahwa jumlahnya tidak seberapa, yang membuktikan dugaannya bahwa semakin kuat dirinya, maka akan semakin sulit pula baginya mengumpulkan banyak poin. Sebelum dia sempat beristirahat sejenak, gerombolan monster lain mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, membuat Su Hong segera kembali bersiap karena tidak memiliki waktu luang untuk bersantai. Salah satu monster merasa ini saat yang tepat untuk melancarkan serangan dadakan dari arah belakang, namun Su Hong bergerak sangat cepat dan langsung mengirim monster itu menuju ke akhirat. Su Hong memancarkan aura mengerikan yang membuat monster-monster lain gemetar ketakutan. Namun Su Hong jelas tidak berniat memberikan mereka kesempatan kedua, karena dia sangat membutuhkan nilai dao mereka. Su Hong langsung memburu dan membantai monster tersebut, memberi mereka kesempatan kedua demi mendapatkan poin dao. Su Hong pun langsung mengejar dan menghabisi semua monster itu tanpa ampun. Di luar, si kembar pendendam akhirnya memutuskan bahwa lebih baik bagi mereka untuk berubah menjadi si kembar pemaaf. Keduanya sadar hal buruk bisa terjadi jika mereka bertemu Su Hong di sana. Mereka pun segera bergegas pergi dan melewati ruang latihan tempur yang sedang dipakai jenius lain. Salah satu rekan terkejut melihat mereka sudah kembali secepat itu. Dia bertanya tentang misi balas dendam mereka, tapi keduanya hanya bisa menjawab dengan gugup. Jauh di dalam hati, mereka lega karena kepala mereka masih aman terpasang. Tepat saat itu, Xiao dan Tanuo keluar dari ruang monster, dan Tanuo berhasil mengumpulkan total 280 poin, sementara Xiao mendapat 270 poin. Pengikut mereka pun mulai memuji sambil menghitung jumlah monster yang telah mereka bantai. Untuk kontribusi rompi pemberat mereka, Tanuo berhasil mengantongi 100 poin, sementara Xiao hanya 50. Ini sangat luar biasa bagi pengikut mereka yang poin tertingginya cuma 30 poin. Saat itu, mereka mulai berdiskusi tentang betapa kuatnya para jenius ini berdasarkan jumlah monster yang telah mereka kalahkan. Namun, si kembar pemaaf adalah satu-satunya yang tahu bahwa ada monster spesial di camp pelatihan ini yang jauh melampaui trio tersebut. 1 jam kemudian, Su Hong telah meninggalkan tumpukan mayat di ruangan dan dia mulai kelelahan. Padahal, dia bahkan belum mencapai poin targetnya. Meski begitu, dia memeriksa jam tangan latihannya dan menyadari bahwa dia mendapat 700 poin. Tanpa ragu, Su Hong langsung menuju ke paviliun bela diri. Setibanya di paviliun tersebut, Su Hong berjalan menghampiri resepsionis. Dia mengambil buku katalog ke meja untuk membaca daftar menunya. Dia terkejut melihat betapa mahalnya keterampilan peringkat A sang penjaga, lalu bertanya apakah dia sudah siap untuk membuat pesanannya. Sebenarnya, pelayan itu tidak tertarik melayani Su Hong karena dia yakin pemuda ini tidak punya banyak uang. Saat Su Hong akhirnya membuat keputusan, dia memberitahu pelayan itu bahwa dia menginginkan pil pengumpul roh. Dia bertanya, apakah benar pil itu bisa meningkatkan kekuatan roh? Pelayan membenarkannya, namun memberitahu Su Hong bahwa pil itu hanya berkhasiat sekali.
Su Hong segera memesan pil pengumpul roh tingkat 4, membuat pelayan itu sangat terkejut saat melihat sisa poinnya. Pelayan tersebut tidak mempercayai matanya, dan dengan sangat patuh serta sopan, dia menyerahkan pil itu kepada Su Hong. Su Hong berterima kasih lalu menanyakan stok tombak logam untuk dibeli. Su Hong akhirnya menghabiskan seluruh poinnya untuk membeli tombak itu. Ternyata senjata yang dibeli oleh Su Hong adalah tombak atribut ganda Cheng Fire. Su Hong kemudian menyadari atributnya meningkat sedikit, tapi dia masih membutuhkan poin Dao demi rencana besarnya. Su Hong lalu membuka kotak pemberian sang pelayan untuk mengambil pil yang ada di dalamnya. Dia menelan pil tersebut dan seketika merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan penuh tekad, dia bertekad bahwa dia akan menjadi seorang Master Spirit. Begitu efek obatnya bekerja, Su Hong bisa merasakan semua sarafnya yang lelah menjadi jauh lebih rileks. Selain itu, pikirannya menjadi sangat jernih, memungkinkannya untuk merasakan segala hal di sekitarnya. Ketika khasiat pil tersebut selesai bekerja, Su Hong terkejut karena ternyata itu berhasil meningkat kekuatan spiritualnya sebanyak 24 poin. Dia mulai menghitung poin bela diri miliknya sekarang dan menyadari meski semuanya digunakan, dia masih kekurangan 0,5% dari kebutuhannya. Untuk mendapat kekurangannya, dia hanya butuh 5 poin bela diri lagi, setara dengan mengalahkan satu monster. Karenanya, Su Hong berharap bisa membantai satu monster lagi tadi. Tapi, penyesalan tidak ada gunanya, dan dia memilih beristirahat agar bisa menyelesaikannya keesokan hari. Sementara itu, di gudang kamp pelatihan, para instruktur yang akan ikut berpartisipasi dalam misi penyerbuan besar telah berkumpul. Mereka pun diberikan brosur berisi profil para kandidat yang ditugaskan kepada mereka, sementara yang lain dipasangkan dengan para jenius camp. Seseorang terkejut mendapati bahwa dia dipasangkan dengan Su Hong yang hanya memiliki 123 poin vitalitas. Teman-temannya pun heran kenapa dia ditugaskan dengan orang yang selemah Su Hong. Ada yang menduga Chin salah ketik, tapi Chin langsung masuk ke ruangan tepat waktu untuk menegaskan bahwa keputusan itu tidak salah. Instruktur itu langsung mendebat keputusan Chin, menyebut Su Hong adalah sampah. Namun, Chin memperingatkan bahwa Su Hong sebenarnya tidak sesederhana itu karena kekuatan tempurnya sudah setara dengan para seniman bela diri tingkat lanjut. Semua orang terkejut mendengarnya karena mereka tidak menduga seseorang yang hanya memiliki lebih dari 100 poin vitalitas mampu menantang seniman bela diri asli. Chin kemudian memberitahu petugas yang mendampingi Su Hong bahwa dia akan mengerti. Maksudnya, begitu dia bertarung langsung, pria itu tetap mengeluh tentang seluruh tugas ini, hingga membuat Chin memukul kepalanya. Chin memintanya mengerahkan semua kekuatan sejak awal karena dia tidak ingin Su Hong meragukan kekuatan instrukturnya. Namun, pria itu masih tidak percaya dia harus melawan bocah selemah itu. Dia bahkan bertanya apakah Chin ada masalah pribadi dengan Su Hong dan menegaskan dirinya tidak mau disalahkan bertanggung jawab penuh jika membuatnya sampai cacat. Chin tersenyum mendengarnya, lalu menyuruh orang itu untuk menghajar Su Hong habis-habisan agar dia bisa mendapat hadiah. Orang itu setuju dan dalam hati tidak sabar menghabisi Su Hong. Beberapa saat kemudian, para penyerang bergerak menuju asrama untuk latihan. Su Hong segera mendengar kekacauan dari jauh. Dan di saat dia masih memikirkan hal itu, pintu kamarnya ditebas paksa oleh si penyerang. Tubuhnya hampir terbelah dua oleh pedang tajam penyusup itu. Tapi dia langsung menghilang sebelum tebasan itu kena. Su Hong pun cepat-cepat menyambar tombaknya dan pertarungan sengit dimulai. Saat Su Hong heran seberapa kuat si instruktur Jin Fong ini, Jin Fong justru pamer kekuatan dan mengejek Su Hong karena sedang sial berpapasan dengannya. Disinilah Su Hong sadar kalau orang ini berasal dari ras Myriad. Su Hong pun tersenyum lebar karena inilah lawan yang dia cari selama ini. Dia menghitung kalau dirinya
bakal bisa mengumpulkan 5 poin bela diri terakhir untuk menjadi pengendali telekinesis jika berhasil mengalahkan Jin Fong. Jin Fong pun kaget melihat Su Hong malah memasang kuda-kuda bertarung di depannya, sampai-sampai dia heran apakah bocah itu sudah gila. Senjata mereka berbenturan keras, dan detik itu juga Jin Fong menyadari bahwa kekuatan fisik Su Hong benar-benar gila. Kekuatan tempurnya bahkan setara dengan petarung tahap 1 tingkat lanjut. Jin Fong pun sadar kalau omongan bosnya memang tidak salah. Tapi mendadak dia merasakan kejanggalan, sebab petarung tingkat 1 biasa harusnya tidak punya daya hancur sedahsyat itu. Di sisi lain, Su Hong juga harus mengerahkan seluruh kemampuannya karena dia belum pernah melawan petarung kelas atas. Dia mengayunkan tombak berbalut aura kuat yang langsung memaksa Jin Fong melompat mundur ketakutan. Si instruktur kini mulai menyesali tindakannya, karena sadar Su Hong bukan lawan sembarangan. Namun, sebagai petarung berpengalaman, Jin Fong tahu cara menghadapinya. Jin Fong langsung mengaktifkan jurus bela diri elemen apinya, membungkus pedangnya dalam kobaran api berwarna ungu. Su Hong sendiri sebenarnya cukup terkejut melihat serangan itu, karena ini pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan dahsyat seperti itu. Jin Fong menerjang maju sambil memprovokasi Su Hong, menantangnya untuk menahan jurus tebasan api miliknya yang sangat mematikan. Tapi tanpa diduga, Su Hong justru menyelimuti seluruh tubuhnya dengan petir sebelum menangkis serangan kuat Jin Fong itu. Benturan itu mementalkan Jin Fong ke belakang hingga dinding di belakangnya hancur berantakan akibat dampak tangkisan tersebut. Jin Fong mulai mandi keringat dingin. Dia tidak percaya api miliknya bisa ditahan dengan manipulasi elemen petir luar. Dia pun terpaksa mengakui kehebatan bakat mengerikan anak itu. Meski begitu, dia tetap mencoba memprovokasi Su Hong. Katanya teknik tombak petir anak itu masih amatir, karena jika memang hebat, pertarungan harusnya sudah selesai dengan cepat. Su Hong pun membenarkan hal itu, tapi dia malah berniat melakukan hal gila dengan menggabungkan 2 elemen sekaligus, yaitu petir dan api. Jin Fong langsung gemetar ketakutan karena tidak pernah mengira penggabungan elemen itu mungkin dilakukan. Namun, Su Hong justru mempraktikkan penggabungan rumit itu dengan begitu mudah tepat di depan matanya sendiri. Jin Fong benar-benar ternganga sebab dia mengira fusi elemen legendaris semacam itu hanyalah mitos belaka. Dia pun panik saat melihat Su Hong melompat menerjangnya, memaksa Jin Fong mencoba menangkis demi menjaga harga dirinya yang tersisa. Sayang sekali, kedahsyatan serangan Su Hong langsung mementalkannya menembus dinding asrama hingga terlempar keluar ke halaman. Karena berhasil mengalahkan Jin Fong, Su Hong mendapat tambahan 7 poin yang membuatnya tersenyum puas karena targetnya tercapai. Jin Fong seolah memberinya poin cuma-cuma untuk berevolusi menjadi telekinetik. Sementara itu, Jin dan si petarung wanita sedang menunggu di luar asrama. Jin sangat yakin kalau saat ini Su Hong pasti sedang babak belur. Dengan begitu, dia bisa membujuk anak itu untuk berhenti mempelajari banyak teknik kultivasi sekaligus dan fokus pada satu. Tepat saat itulah, tubuh Jin Fong mendadak terpental kencang menembus dinding dan langsung mendarat tepat di depan sang Grandmaster. Dia pingsan total dengan wajah hancur babak belur. Si petarung wanita dan Grandmaster langsung melongo heran karena Su Hong bisa menang semudah itu. Di saat bersamaan, 3 jenius lainnya juga berhasil mengalahkan lawan masing-masing dengan cara mementalkan mereka menembus dinding asrama. Ketiga pemuda jenius itu lalu melangkah keluar melewati puing-puing hancur sambil berseru kepada Grandmaster agar mengirim musuh yang lebih kuat karena lawan mereka terlalu lemah. Tanto kemudian menyadari bahwa ada 4 instruktur terkapar di tanah, bahkan orang yang mengalahkan instruktur keempat menyelesaikannya jauh lebih cepat. Xing He mengira Jin Fong yang paling lemah sehingga bisa kalah secepat itu. Padahal si petarung wanita tahu betul kalau Jin Fong sebenarnya adalah instruktur terkuat di antara mereka berempat. Jin sendiri tidak heran jika 3 jenius bisa menang mudah. Namun, dia tahu Su Hong baru di tingkat awal peringkat 1, jadi melawan instruktur tingkat 2 seharusnya sangat sulit, tapi dia justru selesai lebih cepat daripada jenius. Dia heran bagaimana anak itu melakukannya. Tiba-tiba, seorang petugas datang berlari untuk memberitahu Jin tentang kejadian darurat. Jin langsung menduga bahwa ada murid yang tewas, dan dia bilang itu hal biasa.
Tapi petugas itu memberitahu Chin bahwa masalah sebenarnya adalah tentang Su Hong yang memakai penggabungan atribut saat melawan Jin Fong. Chin awalnya menganggap ini remeh, tapi saat hal itu terlintas di pikirannya, dia langsung mencengkeram petugas itu dan bertanya apa dia serius. Orang itu mengungkap bahwa Su Hong benar-benar menggunakan petir dan api untuk mengalahkan Jin Fong. Dia mengaku melihatnya sendiri di layar, tapi Chin bebas bertanya pada Jin Fong jika merasa dibohongi. Jin Fong sendiri berhasil bangkit kembali untuk memastikan ke Chin bahwa Su Hong memang memakai penggabungan atribut. Sang Grandmaster panik lagi saat mengungkap bahwa satu-satunya jenius di dunia yang bisa melakukan itu butuh waktu 12 tahun untuk menguasainya. Tapi Su Hong baru berlatih hal ini selama 1 bulan saja. Sang Grandmaster mulai sangat heboh dan menyombongkan kalau Su Hong adalah jenius surgawi yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Wanita itu lalu bertanya pada Chin, apakah penggabungan atribut sehebat yang dia katakan? Chin menjelaskan bahwa orang pertama yang melakukannya bisa menekan 2 petarung tingkat 2 saat dia sendiri masih di tingkat 1. Sang wanita bertanya kenapa hal ini jarang dibahas. Dan Chin menyebutkan bahwa riset membuktikan kalau melakukan teknik ini sangat sulit dan berisiko merusak kultivasi seseorang. Dia juga memberitahu mereka bahwa teknik ini tidak berguna karena penggunanya akan terjebak di tingkat 1 seumur hidup. Tapi dia sangat takjub melihat Su Hong bisa sukses hanya dalam 1 bulan. Membuktikan betapa gilanya tingkat pemahaman anak itu. Bahkan dia memiliki semua atribut yang berarti akan sangat luar biasa jika dia bisa menyatukan semuanya. Dia percaya Su Hong punya kemampuan untuk menekan para kaisar dari berbagai ras hanya dengan 1 serangan. Kedua, asistennya meminta dia tenang karena dia sudah terlalu berlebihan, mengingat menggabungkan 2 atribut saja sudah sangat sulit. Begitu saja, Chin meminta maaf atas kehebohannya tadi, dan berkata dia tidak bisa membiarkan Su Hong melatih semua 7 atribut karena dia bisa terjebak pada penggabungan 3 atribut saja yang akan berdampak buruk. Lalu, petugas itu menyebutkan bahwa Su Hong mampu mendominasi Jin Fong dengan kekuatannya yang luar biasa dan sang Grandmaster memarahinya karena tidak memberitahu hal sepenting itu sejak awal. Ketiganya pun shock karena Su Hong hanya punya 100 poin darah vital, tapi dia mampu mengalahkan Jin Fong yang memiliki 500 poin. Chin menduga bahwa fisik Su Hong mungkin adalah tipe legendaris dan dia memutuskan laga latih tanding akan diadakan besok karena dia menginginkan penilaian penuh atas kekuatan tempur dan darah vital Su Hong. Dia menyuruh keduanya membawa para jenius, Tenwo dan yang lain untuk melawan Su Hong karena ingin melihat apa yang terjadi saat monster seperti Su Hong berhadapan dengan para jenius top di kamp pelatihan. Kembali ke asramanya yang berantakan, Su Hong mengabaikan kebisingan di luar untuk menaikkan statistiknya. Dia menggunakan semua poin Dao yang diperoleh untuk menaikkan statistik jiwanya sekaligus. Setelah statistik jiwanya meningkat, Su Hong memusatkan kekuatan mentalnya untuk menjadi seorang telekinetis. Seiring pikirannya meluas, Su Hong mulai merasakan sensasi aneh, seolah tiba-tiba menumbuhkan tangan ketiga. Begitu nilai jiwanya menembus angka 100, sensasi asing ini membuatnya merasa aneh. Setelah pengalaman itu, Su Hong memutuskan menguji kekuatan barunya dengan sedikit mengangkat ranjangnya yang rusak menggunakan telekinesis. Su Hong gembira karena eksperimennya berhasil pada percobaan pertama, jadi dia mengangkat banyak barang di kamar itu hanya dengan lambaian tangan. Puas dengan hasilnya, Su Hong tidak sabar melakukan hal-hal keren lainnya seperti berjalan di udara dan menyerang dengan telekinesis. Seperti Xiao, He juga berencana mencari kesempatan untuk mempelajari bela diri telekinesis peringkat A miliknya dan bela diri penyerangan peringkat A milik Tanto. Keesokan harinya, salah satu instruktur, Kam, Lin, memerintahkan para siswa berkumpul dalam 1 menit atau kehilangan poin kontribusi untuk setiap detik. Keterlambatan mereka, takut kehilangan poin berharga mereka, para murid bergegas keluar meski tubuh mereka dipenuhi
memar akibat penyerangan tadi malam. Di jalan keluar, mereka mengeluh kepayahan karena tidak diizinkan istirahat setelah melewati banyak hal berat kemarin. Padahal ini baru hari pertama camp, tapi sebagian besar dari mereka sudah muak dengan kondisi latihan yang gila ini. Si overpower kita, Su Hong, tampak menjadi satu-satunya yang bugar saat dia santai. Berjalan keluar untuk berkumpul. Begitu semuanya berkumpul, Lin memuji mereka karena tepat waktu. Dia mengapresiasi mereka karena masih utuh. Mengatakan ia tidak menyangka mereka bisa bergerak setelah dihajar habis-habisan. Salah satu pemuda dengan sombong mengeklaim bahwa dia bisa saja mengalahkan salah satu petarung dalam penyerangan semalam jika tidak disergap secara tiba-tiba. Rupanya bokong pria itu diincar dan si petarung terus-menerus mengincar aset berharganya membuat dia tidak bisa melawan balik. Dia harus memilih antara pamer kekuatan atau menyelamatkan masa depan keturunannya, jadi dia memilih yang terakhir. Namun, terlepas dari alasannya, Lin menegaskan bahwa alasannya itu sampah. Dia mengingatkan pemuda itu bahwa dia akan bakal tamat kalau yang datang itu pembunuh dari ras lain, bukan latihan malam. Mendengar itu, si cowok langsung sadar kalau ucapan instruktur itu benar. Temannya pun mulai meledeknya dengan julukan si bro petinju. Su Hong yang sejak tadi menyimak dalam diam juga setuju dengan instruktur. Sebab kenyataan memang tidak pernah peduli kita siap atau tidak. Tapi dia maklum kalau para murid agak kesal setelah melewati hari pertama yang melelahkan di kamp pelatihan. Sang instruktur kemudian mengumumkan bahwa dia akan memberi mereka sebuah kesempatan emas untuk meluapkan kekesalan sekaligus memamerkan kekuatan. Dia menjelaskan mereka akan menjalani tes komprehensif guna mengukur energi darah vital, daya tempur, kekuatan spiritual, kekuatan fisik, kecepatan, serta penguasaan teknik bela diri. Setelah ujian, para murid akan saling berduel demi menentukan peringkat tempur. Dia menambahkan bahwa 10 besar di daftar peringkat bakal menerima poin kontribusi harian yang berbeda. Usai pengumuman itu, semua mata langsung tertuju kepada trio terkuat, Tanuo, Xing, dan Xiao. Mereka yakin kalau 3 posisi teratas pasti sudah aman di dekat mereka. Karena itu, mereka memutuskan berjuang mati-matian demi memperebutkan posisi keempat hingga ke-10 agar bisa mendapat hadiah juga. Sementara Su Hong justru cuma fokus untuk merebut posisi pertama demi hadiahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk penasaran hadiah apa yang menantinya di podium utama. Saat para murid sibuk mengobrol tentang tes itu, sang instruktur berteriak, menyuruh mereka diam dan segera mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah gudang besar yang disulap menjadi tempat tes sementara, lengkap dengan alat pendeteksi kekuatan tempur tingkat 2. Saat para murid asyik mengobrol, Grandmaster Chen diam-diam mengamati Su Hong. Dia melihat anak itu sengaja membaur dengan kerumunan tanpa berniat untuk menonjolkan diri. Tiba-tiba, seorang murid di dekat Su Hong menyadari tatapan Chin dan merasa kalau sang guru sedang mengawasinya karena bakatnya yang sebenarnya tidak ada. Namun, Su Hong hanya memandangnya seperti badut, tahu betul kalau si bocah itu cuma sedang delusi. Su Hong tahu betul kalau pandangan Chin sebenarnya tertuju padanya. Beberapa menit kemudian, Chin berbicara kepada semua murid dan mengaku menaruh harapan tinggi pada mereka. Dia juga menaikkan taruhan dengan menjanjikan hadiah yang jauh lebih menggiurkan dari sebelumnya. Chin mengumumkan akan menghadiahi teknik bela diri atau langkah tingkat A kepada peraih skor total tertinggi. Jadi, sang pemenang bebas memilih satu dari sekian banyak pilihan teknik tingkat A tersebut. Kabar ini langsung membakar semangat para murid sekaligus meningkatkan persaingan karena Tanuo dan kelompok jeniusnya pasti akan bertarung habis-habisan. Sesuai dugaan, kabar ini memicu minat Tanuo karena teknik bela diri tingkat A sangat sulit didapat dan mahal. Bahkan keluarga papan atas pun hanya punya sedikit koleksi teknik itu. Xiao sendiri sangat tertarik karena dia bebas menentukan pilihan sesuka hati. Di sisi lain, Xingyi sangat mengincar teknik yang
bisa melengkapi langkah awan angsa miliknya. Dia ingin menggunakan teknik itu untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kecepatan murni tidak kalah mematikan dibanding jurus tempur lainnya. Di saat bersamaan, Su Hong juga tidak sabar menambah koleksi teknik tingkat A miliknya. Dia pun bertekad merebut posisi pertama dalam tes komprehensif kali ini. Sementara itu, Jin menatap tajam ke arah Su Hong, penasaran melihat kekuatannya yang asli. Jin lalu memanggil Xingyi untuk memulai tes, disusul oleh Xiao, lalu Tanuo di urutan ketiga. Aula seketika langsung gaduh melihat barisan monster tersebut. Tidak ada satupun murid yang mau menjadi orang sial di posisi keempat karena takut dipermalukan. Setelah melihat skor gila dari 3 monster itu, orang keempat pasti akan terlihat sangat menyedihkan dengan nilai mereka yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba, Jin menunjuk Su Hong untuk maju ke 4, membuat seisi ruangan langsung hening seketika. Semua mata kini tertuju padanya. Kejadian ini membuat Su Hong semakin yakin bahwa Jin memang mengawasinya. Kerumunan murid pun mulai mencemooh Su Hong, mengingat dialah orang yang berada di peringkat paling buncit saat ujian masuk kemarin. Chen Dantu merasa kasihan pada nasib buruk Su Hong dan menduga dia telah menyinggung Jin. Para murid sibuk menebak-nebak alasan di balik keputusan itu, yang intinya hanya untuk meremehkan kemampuan Su Hong. Namun, 2 orang yang pernah melihat langsung kekuatan asli Su Hong memilih untuk tetap diam. Mereka tidak sabar melihat semua orang bungkam dan menarik kembali ucapan mereka. Saat Xingyi naik ke panggung tes, instruktur memintanya menguji daya tempur fisik murni terlebih dahulu sebelum menggunakan teknik bela dirinya. Xingyi sendiri kurang bersemangat di tes pertama ini karena kekuatan fisik bukanlah keunggulannya. Namun, dia tetap menghantam alat pendeteksi itu sekuat tenaga. Hasilnya, skornya menembus angka 4.000 lebih. Angka yang terbilang sangat luar biasa untuk orang yang mengaku kekuatan fisik adalah kelemahan utamanya. Semua orang terkejut melihat skor Xingyi setinggi itu, walau tanpa menggunakan teknik bela diri. Namun, mereka maklum karena skor tersebut memang kalah dibanding kecepatannya yang gila. Di ruang ketangkasan, saat semua orang heboh dengan skor tempur non-fisik Xingyi, Su Hong hanya tertarik pada satu hal. Teknik seni bela dirinya. Dia yakin Xingyi setidaknya punya teknik bela diri tingkat B- karena gerakan tubuhnya sudah tingkat A. Berperingkat A, Su Hong sangat bersemangat dan tidak sabar untuk menirunya. Tiba-tiba, Xingyi langsung melepaskan jurus bela diri andalannya, Cloud Hidden Gale Fist, demi melayangkan pukulan dahsyat ke alat pengukur daya tempur. Skornya langsung melesat melewati angka 5.600, membuat semua penonton tercengang. Skor sebesar itu adalah standar untuk petarung tingkat 2. Sungguh pencapaian luar biasa bagi Xingyi yang masih berada di tingkat 1 tahap akhir. Saat semua orang sibuk memuji kehebatan Xingyi, diam-diam Su Hong berhasil menyalin jurus atribut angin tingkat B- miliknya, Cloud Hidden Gale Fist. Namun Su Hong sedikit kecewa karena daya tempur Xingyi cuma naik 1.600 meski memakai teknik tingkat B-. Tapi Xingyi sendiri tampak sangat bangga sebab hasil itu luar biasa bagi petarung tipe non-fisik. Namun Xiao menyuruhnya berhenti pamer karena baginya itu biasa saja. Gadis itu lalu maju dan mencetak skor sedikit di atas 3.000 poin dalam tes kekuatan fisik kasarnya. Penonton tidak heran karena pengguna telekinesis memang wajar jika fisiknya cenderung lebih lemah. Tapi kekuatan asli mereka terletak pada teknik telekinesisnya. Selanjutnya, Xiao menarik napas dalam-dalam lalu mulai memadatkan energi spiritual menjadi sebuah palu raksasa. Sementara itu, Su Hong kegirangan karena bisa langsung menyalin teknik senjata roh milik gadis itu. Berbekal teknik tingkat A- yang luar biasa ini, dia sama sekali tidak menyesal datang ke kamp pelatihan jenius. Su Hong bahkan makin tidak sabar meniru lebih banyak jurus bela diri sepanjang ujian hari ini. Dengan senjata roh padatnya, Xiao langsung menghantam alat penguji daya tempur dan berhasil mencetak skor luar biasa. Hampir mencapai 6.000 poin, melampaui raihan Xingyi. Semua orang takjub melihat kekuatannya yang melonjak 2 kali lipat
dan merasa sang pencipta bertindak tidak adil. Di saat penonton lain merasa iri pada kemampuan telekinesis Xiao, Su Hong diam-diam menyerap jurus tersebut dan mencoba menguasainya. Pada dasarnya, mengalirkan energi roh lewat telekinesis bisa membantu pengguna melayang di udara, mengendalikan objek, dan memberikan banyak keuntungan praktis saat bertarung. Namun, Su Hong hanya berhasil memadatkan sedikit energi spiritual yang langsung buyar sebelum menjadi senjata utuh. Hal itu bahkan membuatnya benar-benar kelelahan. Meski seni bela diri telekinesis ini bisa menciptakan apa saja termasuk binatang buas, jurus ini menguras terlalu banyak energi roh. Su Hong sadar dengan kekuatannya saat ini. Mustahil baginya untuk langsung menyamai level Xiao dalam sekejap. Dia pun kembali fokus dan memutuskan untuk melatih jurus itu secara bertahap nanti. Karena giliran Tanuo berikutnya, Su Hong sangat penasaran dengan jurus serangannya. Begitu Tanuo naik ke atas panggung, riuh penonton langsung pecah karena mereka ingin menyaksikan kekuatan dari seorang jenius tempur yang sesungguhnya. Apalagi dia memiliki fisik dewa barbar, membuat kekuatan tempur Tanuo jauh melampaui peserta lainnya. Hal itu membuat para murid yakin dia akan keluar sebagai juara pertama. Su Hong sendiri penasaran ingin membandingkan kekuatan fisik Tanuo dengan fisik raja miliknya sendiri. Tanuo mulai menyombongkan kekuatannya saat bersiap memukul mesin penguji daya tempur. Saat tinju kuatnya melesat, dia mendapat skor di atas 5.000 dan hampir menyamai catatan bela diri milik Xinghe. Jin langsung memujinya, dan Tanuo berterima kasih kepada sang Grandmaster sebelum mengumumkan jurus berikutnya yang akan digunakan. Mendengar hal itu, Su Hong menjadi sangat bersemangat dan langsung memusatkan seluruh perhatiannya ke arah panggung. Tanuo mengaktifkan teknik api tingkat A miliknya, Bone Nether Flame Fist, sementara Su Hong diam-diam menyalinnya. Dia ingat jurus itu dijual seharga 2.800 poin di pavilion bela diri. Tanuo lalu melayangkan pukulannya dan mencetak skor di atas 7.500 poin. Kekuatan dahsyat ini setara dengan petarung tingkat 2, tahap menengah. Hebatnya lagi, darah vital Tanuo hanya sekitar 350, angka yang tergolong sangat minim. Jin memuji pencapaian Tanuo dan berkata bahwa ayahnya pasti akan sangat bangga padanya. Rupanya, ayah Tanuo memiliki belasan anak demi bisa melahirkan seorang Grandmaster tangguh. Tanuo pun berterima kasih atas pujian besar tersebut. Setelah itu, Jin memanggil Su Hong untuk maju ke atas panggung ujian berikutnya. Saat Su Hong melangkah maju, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka mengira dia terlalu tenang karena sudah pasrah akan kalah. Begitu tiba di platform, Jin kembali mengingatkan aturan ujian dan tanpa ragu sedikit pun Su Hong langsung bersiap. Melepaskan pukulan pertamanya. Sambil menarik napas dalam, dia meluncurkan tinjunya ke depan demi mengamankan posisi juara pertama. Saat tinju Su Hong menghantam alat penguji, tekanan angin yang sangat dahsyat langsung berembus kencang di seluruh ruangan. Skornya melonjak drastis melewati angka 6.500 poin, membuat semua orang bungkam seketika. Bahkan Jin sangat terkejut dan menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda itu. Sementara itu, seisi ruangan hening tanpa suara, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Begitu mereka sadar kembali, beberapa mulai bertanya-tanya apakah mesinnya rusak. Yang lain mengingatkan bahwa dia berada di urutan buncit saat ujian masuk. Jadi rasanya tidak masuk akal jika dia mendadak jadi monster yang terlalu kuat. Bahkan 3 jenius di kampung dibuat meragukan diri mereka sendiri. Xinghe yakin Su Hong menyembunyikan level aslinya. Sementara Tanuo mengakui kalau dia terlalu sombong sebelumnya. Su Hong lalu memecah keheningan dengan bertanya pada Jin apakah dia harus lanjut ke tes berikutnya. Jin menyuruhnya terus maju, dan saat bersiap melakukan pukulan berikutnya, Su Hong mulai dengan cepat memahami teknik tinju api neraka tulang milik Tanuo. Teknik tinju api tulang itu, dia menguasainya bahkan lebih cepat daripada teknik gerakan Xinghe, membuatnya sangat yakin bahwa teknik ini sangat cocok dengan fisiknya. Sembari menunggu Su Hong bergerak, sang instruktur Linda dan Jin bertanya-tanya berapa skor seni bela diri yang akan diraihnya.
Lins merasa Su Hong mungkin tidak akan berhasil karena dia berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membeli teknik bela diri yang layak. Namun, setelah mengamati kondisi Su Hong sekarang, Jin percaya bahwa dia akan melepaskan seni bela diri tingkat tinggi. Sementara itu, Su Hong akhirnya menguasai tinju api neraka, tulang ke tingkat pemula dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat dia menguji api di tangannya, semua orang terkejut karena itu jurus yang sama dengan yang dipakai Tanuo sebelumnya. Mereka heran bagaimana pemuda miskin seperti Su Hong tahu bela diri peringkat A- yang digunakan idola mereka. Sementara itu Su Hong bersiap menguji bagaimana rasanya seni bela diri menyerang tingkat tinggi yang kuat. Saat dia mengayunkan tinjunya dengan kuat ke alat penguji kekuatan tempur, tekanan dari serangan itu hampir menyapu orang-orang di sekitarnya. Pukulan dahsyat itu bahkan menimbulkan gelombang debu besar yang menyelimuti seluruh ruangan. Ketika debu akhirnya mereda, semua orang terpana melihat Su Hong mencetak skor lebih dari 9.000. Dan skor ini dianggap sebagai standar untuk petarung tingkat 2 tahap akhir, padahal Su Hong baru berada di tingkat 1 tahap awal. Lins menganggap ini konyol karena nilai darah vital Su Hong sangatlah rendah. Jin bahkan mengakui bahwa Su Hong benar-benar monster yang tiada duanya. Xingyi menolak mempercayai apa yang baru saja dilihatnya, sementara Xiao menyebut darah vital Su Hong pasti di atas 500, karena itu standar untuk petarung tingkat 2 tahap akhir. Mendengar ini, Tanuo memutuskan untuk menerima kekalahannya dengan jantan karena darah vitalnya sendiri bahkan tidak sampai 400. Namun detik berikutnya, gelombang keterkejutan melanda mereka saat menyadari bahwa darah vital Su Hong hanya di angka 137. Tidak ada yang mau mempercayai hal sekonyol itu dan lebih memilih percaya kalau mesinnya rusak. Seseorang bahkan menyebut skor Su Hong pasti kekurangan 1 angka 0 di belakangnya karena tidak mungkin kekuatan tempur seseorang dengan statistik seburuk itu bisa setara dengan petarung tingkat 2 tahap akhir. Jin diam-diam mengamati Su Hong saat dia melangkah keluar dari detektor darah vital. He lalu mengumumkan bahwa mereka akan memulai turnamen peringkat pertempuran. Dia menjelaskan bahwa turnamen ini memakai sistem tantangan dan siapapun bebas memilih lawan untuk ditantang. Namun, pemenang turnamen adalah orang yang tidak berani ditantang oleh siapapun. Begitu Jin selesai menjelaskan aturan, Xingyi langsung menantang Su Hong. Xingyi hanya menantang Su Hong karena darah vitalnya yang rendah dan yakin dia bisa menang menggunakan teknik gerakannya. Karena memiliki darah vital lebih banyak, Xingyi berencana menghindari serangan Su Hong dan membuatnya kelelahan. Dia yakin Su Hong hanya bermodalkan kekuatan kasar berkat kekuatan tempurnya itu. Jin segera menolak permintaannya dan memberitahu ketiganya bahwa mereka akan menyerang Su Hong bersama-sama. Ketiganya dengan sombong menolak tawaran itu, takut mereka akan melukai Su Hong dan mereka merasa Jin menilai Su Hong terlalu tinggi dari yang seharusnya. Jin lalu meminta pendapat Su Hong dan Su Hong dengan santai menerima tantangan itu, membuat mereka makin kesal. Terutama Xingyi, Hu percaya dia bisa membuat Su Hong pusing dengan terus berlari mengitarinya menggunakan teknik gerakan miliknya. Sesaat kemudian, Su Hong menyuruh ketiganya untuk segera maju menyerang, dan tanpa ragu, mereka menerjang maju, bersiap untuk menumbangkannya dalam satu serangan. Xingyi yang terlampau percaya diri, bahkan memejamkan mata sambil berkhayal menyelinap di belakang Su Hong saat dia sibuk menghadapi 2 orang lainnya. Dia yakin bahwa dengan teknik langkah awan angsa terbang miliknya, Su Hong tidak akan sempat bereaksi. Tanpa disadarinya, dia justru akan dihajar habis-habisan oleh Su Hong. Dan pada saat itulah, Xiao serta Tanto mencoba menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Namun, pada saat dia membuka matanya, Xingyi sudah terlambat untuk bereaksi dan Su Hong sudah berada sangat dekat. Ketika dia bersiap memukul Xingyi, Su Hong mengucapkan selamat tinggal. Namun tepat sebelum pukulan mendarat, tinju Su Hong terbelokkan, memberi Xingyi waktu untuk melarikan diri. Ternyata Xiao menggunakan telekinesis untuk menghentikan Su Hong.
Singi lalu berterima kasih atas bantuannya dan memperingatkan yang lain agar waspada terhadap kecepatan Su Hong. Sementara itu, Su Hong masih memulihkan diri setelah dikendalikan paksa oleh telekinesis milik Xiao. Dia meliriknya dan memutuskan untuk menyingkirkannya terlebih dahulu karena dia adalah variabel yang tak terkendali. Menggunakan teknik angsa terbang milik Singi, Su Hong melesat cepat ke arah Xiao, membuatnya bingung. Bahkan Singi pun terkejut dan heran bagaimana Su Hong bisa tahu gerakan itu padahal elemennya api. Tan Wo lalu memberitahu mereka bahwa Su Hong pasti memiliki atribut ganda dan langsung memerintahkan mereka untuk menghentikannya. Dia sendiri mulai menyerang menggunakan jurus tinju api tulang neraka dan menyuruh Xiao mengendalikan roh Su Hong demi mengulur waktu. Saat Tan Wo bersiap menyerang, Su Hong bersiap membalas dengan teknik tinju yang sama, tapi Xiao mendadak menggunakan pengendali roh untuk menghentikan gerakannya seketika. Su Hong mencoba melepaskan diri, namun ternyata itu jauh lebih sulit dari dugaannya. Saat dia kesulitan, Singi diam-diam menyerang dari belakang dengan tendangan. Melihat Su Hong terjebak, Jin merasa ini terlalu cepat baginya menghadapi 3 lawan sekaligus. Apalagi Xiao bisa mengendalikan pikiran musuh. Sekali terkena hipnotis itu, korban harus memaksa lolos menggunakan kekuatan fisik mereka atau melawan dengan energi spiritual sendiri. Padahal energi spiritual Su Hong saat ini tidak ada sama sekali. Jin juga yakin kekuatan fisik Su Hong masih terlalu lemah untuk lolos dari pengaruh Xiao. Saat yang lain menduga nasib buruk akan menimpa Su Hong, Jin justru melihatnya sedang tersenyum tipis. Tepat ketika Tan Wo dan Singi mulai mendekat, Su Hong secara mengejutkan berhasil menjebol kendali roh Xiao dengan paksa. Tekanan gelombang kejutnya mementalkan Xiao hingga membuatnya muntah darah. Setelah mengatasi ratu pengendali pikiran itu, Su Hong langsung mencengkeram tinju Tan Wo dan kaki Singi, menahan serangan mereka. Penonton terkejut melihat Su Hong menahan 3 serangan mematikan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Hal ini membuat mereka menyimpulkan bahwa dia benar-benar mirip monster berwujud manusia yang gila. Begitu berhasil mencengkeram erat tangan Tan Wo dan pergelangan kaki Singi, Su Hong langsung mengayunkan mereka dengan brutal di udara sampai mereka kehabisan napas. Puas mengayun-ayunkan tubuh mereka sesuka hati, Su Hong lanjut menghajar mereka tanpa ampun, membenturkan tubuh keduanya ke tanah berulang kali. Saat kesadaran Singi dan Tan Wo mulai menghilang, para penonton hanya bisa melongo menyaksikan pemandangan sadis itu. Namun Su Hong tidak mau berhenti dan terus menghempaskan mereka ke tanah hingga sekarat. Merasa puas dengan hasilnya, dia akhirnya berhenti. Dan saat itu juga, tatapannya tertuju pada Xiao yang berdiri ketakutan di tempatnya sejak tadi. Sebelum Su Hong sempat mendekat, Xiao langsung menyerah sambil memohon agar dia tidak mendekat. Begitu saja, petarung lemah yang awalnya diremehkan semua orang berhasil mengalahkan para jenius terkuat dan membuat seisi ruangan gempar. Mereka seakan tidak percaya bahwa Su Hong benar-benar menang dan menumbangkan trio tangguh itu sendirian. Beberapa menit kemudian, Jin meminta para murid untuk tenang sebelum menawarkan apakah ada yang berani menantang Su Hong. Ruangan pun seketika menjadi sunyi senyap dan setelah jeda singkat, Jin mengumumkan bahwa Su Hong menempati peringkat pertama dalam ujian tempur. Karena tidak ada yang mau menjadi samsak tinju bagi orang gila seperti Su Hong. Semua setuju dengan keputusan Jin. Jin lalu menetapkan Su Hong di posisi teratas dan meminta murid lain memperebutkan 9 slot tersisa, sementara dia membawa Su Hong untuk mengambil hadiahnya. Su Hong sangat gembira dan tidak sabar untuk mendapatkan kitab bela diri tingkat A. Di tengah perjalanan menuju paviliun bela diri, Jin memberitahu Su Hong bahwa dia telah mengawasinya sejak pertama kali tiba di kamp. Dia lalu bertanya mengapa Su Hong lebih memilih menyembunyikan kekuatannya daripada pamer seperti murid lainnya. Su Hong menjelaskan bahwa dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Tanpa pelindung kuat atau pengaruh besar menonjol hanya akan membuatnya menjadi target.
Chin merasa jawaban itu menarik dan memujinya karena bersikap waspada serta cerdas. Dia kemudian mengungkapkan bahwa turnamen tempur ini sengaja diadakan khusus untuk Su Hong karena dia butuh alasan sah demi mendapat lebih banyak sumber daya baginya. Berhubung semua fasilitas itu hanya untuk jenius sejati, Chin berkata dia tidak perlu menyembunyikan bakatnya lagi. He berjanji akan menjadi pelindung Su Hong dan memastikan siapapun yang berani mengganggunya bakal dibereskan. Merasa tersentuh dengan tawaran itu, Su Hong dengan tulus berterima kasih atas dukungan Chin. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pavilion bela diri, dan Chin meminta petugas mengeluarkan katalog jurus-jurus yang ada. Dia menyuruh Su Hong membacanya dengan teliti sebelum memilih, dan bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Saat Su Hong membolak-balik daftar tersebut, dia meminta rekomendasi dari Chin. Chin balik bertanya berapa banyak teknik bela diri yang dikuasainya saat ini. Su Hong menjelaskan bahwa dia menguasai beberapa teknik tingkat rendah dan 4 tingkat tinggi seperti tinju api tulang neraka, langkah awan angsa terbang, tinju badai awan tersembunyi, dan jari penembus kehampaan. Chin pun terkejut dengan jawaban itu karena pavilion bela diri di kamp bahkan tidak menyimpan 2 teknik pertama tadi. Dia lalu bertanya, apakah Su Hong mempelajarinya hanya dengan sekali melihat Singgi mempraktikannya? Su Hong membenarkannya, membuat Chin terbelalak tidak percaya. Penasaran jenis monster seperti apa yang baru saja dia temukan. Resepsionis pavilion tampak bingung saat memperhatikan mereka. Chin membantu Su Hong memeriksa daftar itu. Ia penasaran dengan identitas pemuda ini. Hingga sang Grandmaster sendiri yang mengantarnya ke sini untuk memilih teknik bela diri. Setelah mencari di daftar, Chin menyuruh Su Hong memilih sebuah jurus tipe kontrol karena dia sudah punya teknik menyerang dan teknik gerak cepat. Dia menyarankan untuk mengambil kurungan api tingkat A yang memadatkan energi spiritual untuk menjebak musuh. Pada dasarnya, teknik bela diri tipe kontrol memerlukan pelepasan energi spiritual dari dalam tubuh. Sedangkan tipe serangan mengharuskan penempelan energi spiritual tersebut ke senjata atau tubuh. Namun, Chin memperingatkan Su Hong bahwa sulit bagi kebanyakan praktisi bela diri tingkat 2 untuk melepas energi spiritual nyata dari tubuh mereka. Dan karena Su Hong baru berada di tahap awal tingkat 1, jurus ini tidak direkomendasikan untuknya. Namun, dengan bakat Su Hong, Chin yakin dia pasti bisa mempelajarinya. Chin menguasai tipe bela diri ini dan memutuskan untuk langsung mendemonstrasikannya agar Su Hong bisa memantapkan pilihan apakah ia ingin mempelajarinya. Su Hong berterima kasih dengan senyuman licik di wajahnya. Tahu ia bisa menyalinnya dengan mudah, lalu meminta teknik tingkat A lainnya. Chin lalu memulai demonstrasi dengan memadatkan energi spiritual di tangannya hingga membentuk kobaran api. Setelah itu, ia melepaskan api tersebut ke dekatnya, membentuk kurungan api. Ia pun meminta Su Hong tidak meremehkan teknik jenis ini hanya karena tidak memiliki daya hancur seperti tipe serangan. Ia menambahkan bahwa jurus ini sangat berguna saat pertempuran dan langsung menunjukkan maksudnya pada Su Hong. Pertama, ia menjebak musuh dengan kurungan api, lalu menyerang mereka, membuat lawan mustahil menghindar sehingga bisa membunuh dalam sekali serang. Su Hong menyadari satu-satunya kelemahan dari jurus tipe kontrol adalah mempertahankan kurungan api sekaligus melancarkan serangan di saat bersamaan. Chin menyuruhnya untuk fokus pada kurungan apinya saja karena menyerang sekaligus masih di luar kemampuannya. Ternyata, Chin sendiri baru berhasil menguasai keduanya setelah menjadi praktisi tingkat 3. Jadi mustahil bagi Su Hong dengan levelnya sekarang. Karena sesulit itu, Su Hong segera menolaknya dan memilih mencari jurus lain untuk saat ini. Chin pun merasa kagum karena Su Hong tidak sombong mencoba mempelajari jurus tipe kontrol seperti yang biasa dilakukan jenius lainnya. Hal ini membuatnya yakin Su Hong akan melangkah jauh berkat kerendahan hati dan kemauannya mendengar nasihat. Tanpa sepengetahuan Chin, Su Hong sebenarnya sudah menyalin teknik kurungan api dan sikap rendah hatinya hanyalah bagian dari akting sekelas piala Oscar. Su Hong kemudian mengembalikan gulungan teknik itu kepada Chin dan dengan sopan memintanya merekomendasikan jurus lain. Chin setuju
membantu, dan setelah membolak-balik daftar, ia menyarankan teknik bela diri pertahanan. Pilihan jatuh pada pelindung tanah tingkat A bernama zirah tanah tebal yang dirasanya sangat cocok untuk Su Hong. Teknik ini memadatkan energi spiritual bumi untuk membentuk zirah pelindung di permukaan tubuh, memberikan sistem pertahanan yang sangat kokoh. Su Hong pun merasa puas dengan rekomendasi ini, karena jika dipadukan dengan kekuatan fisiknya, efeknya pasti akan membuat dirinya menjadi tak terkalahkan oleh serangan apapun. Sembari menerima usulan Qin dengan gembira, Qin bertanya tentang fisik istimewanya. Su Hong menjawab itu adalah fisik overlord, berharap mendapat reaksi yang luar biasa dari Qin. Di antara 3.000 fisik yang diketahui, tipe ini adalah yang terkuat dalam hal kekuatan murni. Jadi, Su Hong berharap sang Grandmaster akan memberinya banyak teknik bela diri tingkat A begitu mendengar tentang fisiknya yang luar biasa. Namun, reaksi Qin biasa saja, karena ia bahkan belum pernah mendengar nama fisik Overlord sebelumnya. Malu, Su Hong pun mengaku kalau ia mengarang nama tersebut karena fisik seperti itu belum pernah tercatat. Qin mempercayainya karena sebelumnya Su Hong dengan mudah menahan pukulan kekuatan penuh Tanto tanpa berkedip. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan itu, Qin menduga bahwa fisik ini pastinya lebih kuat daripada fisik dewa barbar milik Tanto. Ia lalu menjelaskan belum pernah melihat kekuatan praktisi tingkat 1 mencapai tingkat setinggi itu. Tiba-tiba, nada dering unik memotong percakapan mereka, dan Su Hong terkejut mengetahui itu adalah ponsel sang Grandmaster. Penelponnya ternyata adalah instruktur camp wanita bernama Baimu. Saat Qin dengan tidak sabar mengatakan ia sedang sibuk, Baimu segera memberitahu bahwa mereka menemukan hal aneh saat melacak poin kontribusi para siswa. Ia mengungkapkan bahwa Su Hong tampaknya mengenakan rompi pemberat selama duelnya melawan 3 jenius tersebut. Terkejut, Qin meminta konfirmasi dari Su Hong, dan Su Hong dengan santai membenarkannya. Ia menjelaskan tidak bisa melepasnya karena perlu mengumpulkan banyak poin kontribusi. Menyadari bahwa kekuatan penuh Su Hong tidak dikerahkan saat ujian akibat rompi pemberat itu, Qin mulai melatih pernapasannya agar otaknya tidak meledak. Setelah berhasil menenangkan dirinya kembali, ia menyuruh Su Hong untuk berhenti bersusah payah demi poin receh tersebut dan berjanji memberinya banyak hadiah asalkan ia berhasil menantang kamp pelatihan itu. Setelah itu, ia menyuruh Su Hong melepas rompi pemberatnya, dan Su Hong menurut. Tepat saat itu, sang petugas menawarkan bantuan mengembalikan rompi itu ke gudang, tapi Su Hong menolak karena terlalu berat. Tapi si petugas memaksa, mengaku sebagai seniman bela diri tingkat 2 yang hebat. Tapi begitu Su Hong melepas rompi itu, mata petugas langsung terbelalak, sadar dia baru saja membuat kesalahan besar. Rompi pemberat itu merosot dari tangannya, membuat dia syok berat saat melihat tanah di bawahnya hancur lebur. Dia pun bertanya berapa beratnya, dan Su Hong menjawab santai kalau beratnya 5 ton. Qin tidak percaya kultivator tingkat 1 bisa mengalahkan 3 jenius tingkat akhir, padahal memakai rompi pemberat 5 ton. Sadar kalau kekuatan Su Hong jauh melampaui dugaannya, Qin memutuskan memanfaatkannya untuk meraup poin aura dari para guru besar yang meremehkan kamp latihannya. Bak sahabat karib, dia merangkul pundak Su Hong, lalu membisikkan bahwa dia punya satu lagi teknik peringkat A untuknya. Su Hong bertanya tentang jurus bela diri tersebut, dan Qin menjelaskan itu adalah teknik tombak petir milik Junglin, sang guru besar dari kota Yang. Karena Su Hong juga pengguna tombak, Qin yakin teknik bela diri ini sangat cocok. Dia juga pamer kalau teknik ini adalah yang terkuat di antara jurus peringkat A lainnya. Qin pun berniat membawa Su Hong ke kota Yang untuk menantang murid kesayangan guru besar Lin demi merebut jurus itu. Su Hong merasa rencana ini agak mencurigakan, tapi Qin ingin balas dendam karena Lin selalu mengejek kamp pelatihan kota Star yang dianggap cuma menghasilkan murid ampas tiap tahun. Dia lalu menyuruh Su Hong kembali ke asrama untuk bersiap pergi ke kota Yang.
Pagi-pagi sekali, malam harinya, Su Hong kembali ke asramanya dan terkejut mendapati kamarnya sudah sangat bersih. Dia lalu memutuskan untuk melatih 3 jurus bela diri baru yang didapatnya hari ini, yaitu kurungan api, pengembunan roh, dan pelindung pertempuran bumi. Su Hong berharap setidaknya bisa mencapai tahap pemula untuk ketiga jurus tersebut sebelum meninggalkan camp besok pagi. Sementara itu, Chin sibuk menelepon Lin untuk menantangnya berduel dengan taruhan teknik tombak petir. Lin dengan sombong menyuruh Chin berhenti bermimpi karena dia punya murid jenius berelemen kayu, tingkat 2 tahap awal. Dia juga dengan bangga menyatakan bahwa murid andalannya telah mempelajari jurus kayu peringkat A, tipe pengendali penjara kayu, hingga mampu memancarkan energi spiritual dari tubuhnya. Persis seperti dugaan Lin, sang murid jenius Lin Chuang berhasil menciptakan penjara kayu dari energi spiritual murni. Namun, dia belum mampu menahannya lama dan langsung lenyap dalam beberapa detik. Chuang merasa kecewa karena dia gagal lagi. Tapi, Lin mengingatkan bahwa jurus tipe pengendali tidak bisa dikuasai dalam semalam. Berhubung Chuang baru saja belajar 2 hari yang lalu, Lin menyarankannya untuk santai saja. Tersentuh oleh ucapan gurunya, Chuang dengan semangat berjanji akan menguasai teknik bela diri ini ke tingkat pemula dalam sebulan. Lin lalu memanggil Chin, yang masih terhubung di telepon, untuk menyombongkan tekad Chuang tersebut. Jelas saja, ini adalah hal luar biasa karena guru besar Lin butuh 3 bulan untuk mempelajari jurus yang sama. Dia lalu mengejek Chin, berkata bahwa Chuang bukanlah tandingan murid ampas dari kamp kota Star. Chin sangat kesal mendengarnya, tapi sebelum dia sempat protes, Lin langsung menutup teleponnya. Lin lalu menyuruh Chuang untuk mengalah sedikit pada murid Chin nanti. Dia menyarankan agar jangan menang terlalu mudah demi menjaga harga diri mereka, dan Chuang pun setuju untuk berakting pura-pura kesulitan. Keesokan harinya, Chin dan Su Hong tiba di kamp pelatihan kota yang dengan terbang di udara. Meskipun dia hanya menumpang kekuatan terbang milik Chin, pengalaman itu terasa sangat mendebarkan bagi Su Hong yang baru pertama kali terbang. Sebelum kaki mereka sempat menyentuh tanah, Lin sudah tidak sabar melihat sosok jenius yang disombongkan oleh Chin. Chin pun segera memperkenalkan Su Hong kepada mereka dan memberitahu bahwa dia memakai tombak sama seperti Lin. Su Hong memberi salam, tapi Lin malah fokus pada fakta bahwa dia hanyalah murid ampas tingkat 1 tahap awal. Mengingat instruksinya agar Chuang pura-pura mengalah, Lin jadi bingung bagaimana cara melakukannya jika level lawan serendah ini. Menurutnya, rasanya terlalu berlebihan jika harus memaksa muridnya tingkat 2 bertarung melawan tingkat 1 tahap awal. Namun, Chin tetap tenang dan meminta Lin segera memulai duelnya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di arena bela diri yang sudah dipadati penonton untuk melihat duel. Dan semuanya penasaran ingin melihat seberapa kuat Su Hong. Lin lalu memperkenalkan Chin kepada mereka, serta mengenalkan Su Hong sebagai jenius dari camp latihan kota Star. Tapi saat dia membeberkan tingkat bela diri Su Hong, semua penonton langsung geger. Mereka tidak percaya Su Hong yang baru tingkat 1 tahap awal menantang seniman bela diri tingkat 2. Mereka bingung harus memujinya karena sangat pemberani atau malah mengejeknya bodoh karena cari mati. Chuang sendiri sampai tercengang dan bingung bagaimana dia harus pura-pura kesulitan bertarung dengan perbedaan level sejauh ini. Sebagai konsekuensi jika kalah dalam tantangan ini, Lin dengan sombong berkata kepada Chin bahwa dia harus mengajari Chuang teknik peringkat A. Dia juga berjanji akan mengajarkan Su Hong mendapat tambahan teknik tingkat A selain tombak petir jika berhasil mengalahkan Chuang. Su Hong pun mengucapkan terima kasih Lin atas kemurah hatiannya. Sementara Chin sangat senang karena mereka berhasil mendapatkan hadiah tambahan lagi. Lin merasa antusiasme Chin sedikit aneh, tapi dia tetap tenang. Yakin bahwa Su Hong tidak akan bisa mengalahkan petarung tingkat 2 dengan tubuh roh kayu. Saat Chuang dan Su Hong bersiap tanding, Lin mengingatkan Chuang agar menahan diri sedikit. Chuang meyakinkannya, lalu langsung menghunus pedangnya.
merasa sangat yakin bahwa semuanya sudah berada di bawah kendalinya. Karena meremehkan lawannya, Chuang mencoba memikirkan cara menyajikan pertunjukan hebat tanpa membuat Su Hong terluka parah dengan satu serangan saja. Dia menyuruh Su Hong menyiapkan tombaknya, tapi Su Hong dengan santai menjawab belum membutuhkannya sekarang. Su Hong hanya menguasai teknik tombak tingkat C yang jauh di bawah seni bela diri lainnya. Menggunakan jurus itu dalam pertempuran ini justru akan sangat merugikannya, jadi dia tidak berniat menggunakan senjata. Namun, Chuang sangat kesal dan mengira alasan Su Hong adalah kesombongan belaka. Dia pun langsung menerjang maju untuk menyerang. Sementara Su Hong tetap tenang dan terus melakukan peregangan tangan seolah tidak peduli dengan sekitar. Tepat saat Chuang akan menebasnya, Su Hong dengan mudah menghindari serangan menggunakan langkah awan angsa terbang dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Chuang pun terkejut karena ternyata Su Hong menguasai teknik pergerakan tingkat A dengan atribut angin. Tapi ini justru membuatnya semakin bersemangat dan dia kembali menerjang Su Hong. Sangat yakin bahwa teknik pergerakan tidak akan berguna melawan jenius roh kayu. Sehebat dirinya, dia pun segera mengaktifkan teknik penjara kayu dan berhasil mengunci pergerakan Su Hong. Su Hong sendiri sedikit kagum karena Chuang menguasai jurus tipe kontrol yang terkenal sangat sulit untuk dipelajari. Tapi itu pun tidak bisa mengurungnya lama karena dia berniat mendobraknya secara paksa menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, sebelum dia sempat bergerak, penjara kayu Chuang mendadak lenyap hingga membuat Su Hong sangat kecewa. Namun, jeda beberapa di kelengahan itu sudah sangat cukup bagi Chuang untuk mencoba menyerang secara diam-diam. Sebelum serangannya mendarat, Su Hong menyadarinya dan langsung bersiap membalas menggunakan tinju badai awan tersembunyi. Melihat pukulan dahsyat Su Hong meluncur terlalu cepat untuk bisa dia hindari, Chuang akhirnya memutuskan menahannya dengan perisai kayu. Sial bagi Chuang, Su Hong menghantam tembus perisai tersebut, membuat Chuang terkejut setengah mati. Sebelum dia sempat bereaksi, pukulan itu mementalkannya jauh dan membuatnya langsung menyesali keputusan hidup yang telah membawanya ke titik ini. Dia akhirnya mengakui kalau kekuatan Su Hong jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Bahkan para penonton dibuat takjub karena petarung tingkat 1 berhasil menghancurkan jurus pertahanan tingkat A dari petarung tingkat 2. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan Su Hong mungkin melampaui binatang buas. Sementara itu, Qin sangat menikmati momen ini sambil terus menggoda Lin tentang pertandingan tersebut. Namun, Lin yakin bahwa kekuatan murni Su Hong tidak akan cukup untuk menjatuhkan murid andalannya. Tanpa memberi Chuang celah untuk bernapas, Su Hong dengan cepat mencoba menggilasnya di bawah kaki, namun langsung menyadari itu bukan Chuang yang asli. Ternyata itu hanya bayangan semata. Dan saat Su Hong lengah, Chuang mencoba menyelinap ke belakangnya dengan teknik pergerakan tingkat A. Untungnya, Su Hong bereaksi tepat waktu dan langsung menghindari serangan tersebut. Saat itu, Su Hong hampir kehabisan tenaga dan menyuruh Su Hong untuk berhenti menghindar. Dia memujinya karena bisa bertahan sejauh ini dan mengakui kekuatan Su Hong luar biasa untuk ukuran kultivator tingkat 1 tahap awal. Chuang bahkan mengklaim sengaja menahan diri demi menghormati level rendah Su Hong. Mengabaikan semua omong kosong itu, Su Hong justru mengacungkan jarinya ke arah lawan. Chuang pun merasa bingung sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan Su Hong. Sebelum dia sempat menyadarinya, Su Hong mengurungnya dalam penjara api, membuat Chuang tidak bisa